Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leza Nazarani, NPM 100417022 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian dan pembahasan skripsi saya yang berjudul Implementasi Dispensasi Nikah terhadap anak di bawah umur di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Putusan Pengadilan Nomor 83 PDT.P 2020 PA-BTA. Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Hal tersebut karena perkawinan melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan sudah menjadi kodrat dari setiap manusia yang berkeinginan untuk mencari pasangan agar mendapatkan cinta kasih dari pasangannya dan menjadi teman dalam menjalani kehidupan. Di Indonesia sendiri, batas usia menikah telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni 17 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan. Dalam perkawinan juga terdapat salah satu asas, yaitu suami istri harus telah matang jiwa dan raganya, karena pada dasarnya perkawinan memiliki tujuan yang bersifat jangka panjang. Perkawinan di bawah umur salah satunya yang terjadi di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, di mana menurut data dari Kantor Pengadilan Agama Batu Raja pada tahun 2020 yang mengajukan permohonan dispensasi nikah sebanyak 65 perkara. Permasalahan yang saya teliti, yang pertama, apa faktor yang melatar belakangi diajukan permohonan izin dispensasi nikah dalam kasus nomor 83 PDT.P 2020 PA-BTA Pengadilan Batu Raja. Yang kedua, bagaimana implementasi dispensasi nikah anak di bawah umur di dalam kasus nomor 83 PDT.P 2020 PA-BTA jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hasil dari pembahasan yang pertama, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan karena anak di bawah umur itu telah hamil dan usia kehamilannya sekarang 9 minggu 5 hari. Yang kedua, orang tua dari kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk melangsungkan perkawinan. Yang ketiga, bahwa antara anak kandung pemohon 1 dan pemohon 2 dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Karena pemohon 1 dan pemohon 2 dengan calon suaminya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama memeluk agama Islam. Yang keempat, bahwa anak kandung pemohon 1 dan pemohon 2 berstatus gadis atau perawan telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Begitu pula pada calon suaminya yang berstatus bujang atau jejaka telah akil balik serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga. Selain karena faktor kehamilan, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan pengajuan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batu Raja, yaitu 1. Faktor internal, 2. Faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Faktor eksternal sendiri terdiri dari, yang pertama, faktor ekonomi, yang kedua, faktor kekhawatiran orang tua, yang ketiga, faktor adat atau budaya, yang keempat, faktor lingkungan tempat mereka tinggal. Kemudian, hasil penelitian implementasi dispensasi nikah menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan 4 prinsip. Yang pertama, non-diskriminasi, yang kedua kepentingan terbaik bagi anak, yang ketiga hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan yang keempat penghargaan terhadap anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada beberapa hak-hak yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan pendidikan, yang kedua, hak untuk berpikir dan berekspresi, yang ketiga, hak untuk menyatakan pendapat dan dengar pendapatnya, yang keempat, hak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berkreasi, dan berekspresi, dan yang kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan. Implementasi dispensasi nikah di dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Batu Raja kurang efektif, karena masih adanya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan tanpa menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai salah satu bahan pertimbangan. Namun, Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri tetap harus dijadikan sebagai bahan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan usia pernikahan. Dispensasi nikah merupakan aturan khusus, sementara
Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan aturan yang bersifat umum. Perbedaan batas usia dewasa bukanlah merupakan hal yang salah, asalkan dalam implementasinya pada kepentingan-kepentingan yang dialami warga negara Indonesia mengacu pada asas lex specialis derogat legi generalis, hukum khusus menyampingkan hukum yang umum, dan dapat terwujud secara tepat sasaran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Batu Raja. Yang pertama karena faktor kehamilan, yang kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor kekhawatiran orang tua, yang keempat faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, yang kelima faktor lingkungan tempat mereka tinggal, dan yang keenam faktor adat atau budaya. Implementasi dispensasi nikah yang ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Batu Raja kurang efektif karena masih adanya permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan tanpa menjadikan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai salah satu pertimbangan. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Kepada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.